Nah sekarang apa namanya, kita kok mikir oh corona ini semuanya sambat. Tidak semuanya, paling yang suka sambat kita saja ya. Orang lain belum tentu mereka sambat, dan buktinya nyata kok. Ada di saat-saat sulit semacam ini masih ada orang-orang yang mau berinfak luar biasa, ada orang-orang yang mau membantu, ada saat-saat sulit. Pekerjaan mereka bukan seperti pekerjaan kita, pekerjaan mereka bukan seperti pekerjaan Anda yang hasilnya jutaan. Ada mereka yang tetap bantu ya, bantu pembangunan masjid, ada bantu pembangunan pondok pesantren, ada. Kenapa mereka bisa kok kita tidak bisa? Karena terkadang kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Syafi'i, aku heran kalau ada orang masih memikirkan besok makan apa, seakan-akan dunia ini miliknya, seakan-akan dunia miliknya. Makanya para salaf itu, Bapak Ibu, mereka yang pertama kebiasaannya tidak pernah nyimpen makanan sampai berhari-hari. Berbeda dengan kita, nyimpen makanan orang teh dilebok di kulkas, nanti sampai 2 hari lupa, ujung-ujungnya belauan. Kemana? Sampah ujung-ujungnya. Coba kasihkan tetangga, senang itu tetangga. Sungkan beb mau ngasihkan, yang bisiki sungkan tuh setan. Contoh nih contoh dapat pisang. Nah, pisang itu kan gampang busuk, cepat busuknya, ya cepat menghitam dia. Kalau sudah menghitam, ya sudah tidak bisa dimakan, nanti mencair, sudah baunya sudah tidak sedap. Nah, sedangkan kita misalnya di rumah cuma tinggal berdua, dapat pisang, ya kita bagi-bagi tangga, kita bagi 2. Oh misalnya 1 liran itu isinya 10, ya sudah 5. Malu beb, bagi-bagi pisang ke tetangga cuma 5 biji, malu. Yang bisikkan malu itu setan. Kenapa seperti itu? Karena setan tidak suka lihat kita sedekah. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang bersedekah maka dia sama dengan telah mencabik-cabik jenggotnya setan. Bukan 1 setan, 70 setan, kata Nabi Muhammad. Kalau kita sedekah yang malam hari ini ikut menyantuni anak yatim, itu setan itu kesakitan semuanya. Bukan 1 setan, 70, kata Nabi Muhammad. Para ulama menjelaskan kenapa kok 70, kok banyak sekali itu setan yang bagian bisiki orang supaya tidak sedekah. Karena mereka dibagi-bagi tugasnya. Nah, misal saya mau sedekah, datang setan bisiki, Hasan jangan sedekah, berasmu sampai entek. Berasmu ini sudah tinggal sedikit, besok istrimu pasti bakal nagih, bang beli beras bang. Jangan sedekah, jangan. Oh kita masih tetap ingin, tetap harus sedekah. Yang lainnya datang, Hasan, itu bensin motor sudah mulai habis. Itu terus, itu punya giliran masing-masing itu setan sampai 70 kali. Kalau jenengan bisa bertahan, berarti sama dengan jenengan bertahan 70 gangguan setan. Makanya yang jenengan sakiti 70 setan. Nah itu kebiasaan para salaf. Mereka tidak pernah pusing mikirkan apa yang akan dimasak besok. Nabi kita Muhammad SAW menjelang wafatnya 3 bulan tidak pernah nyala api di rumahnya. Maksudnya apa? 3 bulan sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad, di rumah Nabi Muhammad tidak pernah ada masakan, tidak pernah masak. Bukan karena malas, ibu-ibu orang masak kadang malas. Sayur banyak, telur banyak, tahu banyak, tapi tidak dimasak-masak, malas. Kalau Nabi Muhammad tidak ada bara api menyala di rumah Nabi Muhammad karena memang tidak ada yang dimasak sama Nabi kita Muhammad. Menjelang wafat 3 bulan tidak pernah menyala bara api di rumah Nabi karena tidak ada bahan yang mau dimasak. Terus makan apa Nabi Muhammad? Kurma. Yang Nabi makan kurma, al-aswadan. Kalau bahasa kitab sejarah al-aswadan, 2 sesuatu yang hitam, yaitu yang dimaksud adalah kurma dan air. 3 butir kurma, dalam riwayat 7 butir kurma sama minum air putih. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi ditawari sama malaikat, ya Muhammad, malaikat tuh ngelihat Nabi makannya seperti itu, jarang makan daging, jarang makan yang enak. Itu malaikat pun sampai nawarkan, ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar Allah perintahkan aku untuk merubah gunung Uhud ini menjadi emas untukmu, wahai Muhammad. Ditawari sama malaikat, Muhammad, gimana kalau ini gunung Uhud jadi emas untukmu supaya kamu tidak susah hidupmu? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak.
Coba kalau kita, nggih, tiba-tiba malam hari ini jenengan mimpi malaikat, nggih. Malaikat dawuh, Pak, jenengan purun boten lek Gunung Wilis kula dadosaken emas kagem jenengan. Wih, purun, nggih. Wis ndak usah mikir. Langsung. Itu kalau kita. Nabi Muhammad tidak mau. Makanya di antara doanya Nabi Muhammad, Allahumma ja'alni miskinan, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Coba yang hadir di malam hari ini, yang pernah doa seperti ini, acungkan tangannya, tak kasih hadiah sama saya. Ada kira-kira ibu-ibu yang minta sama Allah habis salat, ya Allah jadikan saya orang miskin? Ada? Tidak ada. Ditantang pun orang wani jenengan. Oke. Besok habis subuh coba doa seperti itu, tidak berani. Kenapa? Selalu di pikiran kita kepingin jadi orang yang kaya. Boleh. Kalau kepingin jadi orang kaya boleh, dengan syarat jadi orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan itu nanti Bapak Ibu masuk surganya terakhir. Napa malih wong sugih sing pelit. Nggih. Kaya jenengan kaya dermawan masuk surganya terakhir. Yang miskin yang duluan. Makanya ini kabar gembira bagi yang miskin. Yang miskin jangan banyak sambat. Nabi Muhammad katakan, wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, gabungkan aku, bangkitkan aku bersama golongan orang miskin. Bukan Nabi Muhammad yang minta orang miskin supaya dibangkitkan bersamaku, bukan. Nabi minta aku bangkitkan dengan mereka. Nabi yang minta gabung dengan orang miskin, bukan Nabi minta orang miskin supaya gabung dengan saya, kata Nabi Muhammad, bukan. Ini kemuliaan sampai Nabi mau kumpul dengan orang-orang yang miskin. Nah, cuman penyakitnya dalam kenyataan hidup kita, sering kita ini memiskin-miskinkan diri sendiri. Nggih. Lek wis wayahe datang itu panitia penagihan santunan yatim, pura-pura miskin. Padahal tabungan banyak. Kalau sudah datang saatnya mengeluarkan zakat, tiba-tiba mendadak jadi orang miskin.